berarti kita tinggal 1 kali pertemuan lagi. Semoga nanti silaturahmi kita nggak berkurang ya. Maksudnya kita nggak cukup sampai di sini saja. Nanti kalau ketemu saya di jalan atau dimanapun, tegur aja nggak apa-apa gitu ya. Pak, traktir boleh gitu ya. Asal jangan traktirnya traktir yang ratusan juta ya gitu ya. Jangan juga ya. Misalkan Pak traktir beliin apartemen Pak, ya nggak mampu juga saya kalau kayak gitu semuanya ya kan. Benar ya Pak. Kita masuk materi terakhir yaitu terkait dengan perubahan kepemilikan. Di mana secara konsep dulu ya saya jelaskan ya. Perubahan kepemilikan ini ada penjualan dan ada pembelian. Kalau penjualan itu nanti ada hilangnya kendali, ada yang tidak hilangnya kendali. Nih, rumus dari saya supaya kalian gampang ingat, kalau nanti hilangnya pengendalian, kalau dikatakan hilangnya pengendalian berarti kayak gimana? Bentar ya. Ya Allah, lagi online. Dia lagi online nanti dulu ya. Oke. Yang dikatakan hilangnya pengendalian tadi ya, berarti dia ini yang tadinya dia memiliki saham yang cukup signifikan, dikatakan signifikan berarti 50% ke atas ya. Jadi tidak memiliki signifikansi. Kalau nanti penjualan saham tersebut mengakibatkan hilangnya kendali, maka nanti akan muncul loss atau gain. Loss atau gain ini dibagi menjadi 2, yaitu loss atau gain terkait dengan realized dan yang unrealized. Ya, kalau yang realize itu terkait dengan penjualan saham kita. Berarti contoh, misalkan awalnya kita punya 10.000 lembar saham. Terus kita jual 8.000. Berarti yang realize itu adalah 8.000-nya. Yang unrealized itu adalah yang 2.000-nya. Nah, itu terkait dengan penjualan saham yang hilangnya kendali. Tapi kalau yang tidak hilangnya kendali, maka presentasenya tersebut tetap masih di atas ambang batas memiliki kendali di dalam perusahaan. Ya, terus yang kedua, dia hanya mempengaruhi akun additional paid in capital. Jadi nanti ketika nilai tercatatnya atau nilai investasinya di atas investmentnya gitu ya, maka dia nanti harga jualnya harga jualnya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai investasinya, maka dia akan menambah additional paid in capital. Tapi kalau misalkan nilai jualnya lebih kecil dibandingkan dengan nilai investasinya, maka itu akan muncul additional paid in capital tapi di segi debit. Jadi kalau tidak hilangnya kendali, di situ akan muncul ke dalam additional paid in capital. Nah, terus yang kedua, terkait dengan pembelian saham itu bisa dikategorikan sebagai demanded disposal. Kalau yang pertama tentang demanded disposal ini terkait dengan pembelian saham tapi hilangnya kendali. Kenapa bisa hilangnya kendali? Karena pada demanded disposal itu biasanya kan ada yang disebut dengan preventive right. Dikatakan preventive right contohnya adalah misalkan kita beli warrant atau option stock. Warrant itu maksudnya hak memesan terlebih dahulu supaya kita nggak hilang kendali. Nah, kalau misalkan nanti kita di demanded disposal tadi kita hilangnya kendali, maka dia akan muncul gain. Intinya gitu ya. Kalau hilangnya kendali, maka dia akan muncul gain atau loss. Loss atas apa? Loss atas demand disposal tersebut. Itu karena perusahaan tidak memanfaatkan saham yang dimilikinya, dia tidak memanfaatkan saham yang dijual oleh si anak perusahaan terlebih dahulu. Itu dikatakan dari demanded disposal. Terus yang keempat ini terkait tadi yang ketiga ya. Berarti yang keempat ini terkait dengan pembelian saham, ya pembelian saham, tapi semuanya dibeli sama si induk. Maksudnya semuanya dibeli sama si induk berarti kendalinya tidak berubah. Kalau kendalinya tidak berubah, maka tetap akan menambah additional paid in capital atau mengurangi additional paid in capital. Itu yang harus kalian pahami. Terus yang kedua, kalau misalkan kita beli saham, terus kita disuruh beli saham tapi kita tidak memanfaatkan pembelian saham tersebut, nanti menyebabkan hilangnya pengendalian. Nah, itu juga sama ya. Kalau hilangnya pengendalian, maka itu akan masuk ke dalam gain atau loss. Intinya kayak gitu. Kalau hilangnya pengendalian. Tapi kalau tidak mempengaruhi hilangnya kendali, maka kita masukkan ke dalam additional paid in capital. Intinya di situ. Terus yang terakhir terkait dengan treasury stock. Kalau dikatakan dengan treasury stock,
Ini secara garis besar ya. Treasury stock itu adalah namanya buyback saham. Buyback saham itu dilakukan sama siapa? Ya sama orang yang menerbitkan saham. Contoh kalau kita punya anak perusahaan, kita beli saham anak perusahaan itu 10.000. Total saham anak perusahaan ada 15.000. Berarti kepemilikan kita ketika di sini si anak buyback sahamnya itu ada dua ya. Kalau di soalnya Bu Iin itu kalau nggak salah dia buyback sahamnya itu terkait dengan NCI yang dibeli. Kalau NCI yang dibeli berarti gimana? Dia beli lagi saham yang beredar di pasar sekunder atau pasar yang ada di Bursa Efek Indonesia. Lewat sekuritas ya tetap ya, beli saham itu lewat sekuritas, bukan lewat Bursa Efek Indonesia. Kemarin ada yang nanya, Pak beli saham di Bursa Efek ya? Bukan ya, beli saham lewatnya adalah dari sekuritas. Bursa Efek itu hanya mallnya pintar. Ya yang main saham ini udah jago nih kayaknya nih. Intinya gitu ya. Jadi kalau tadi kita buyback saham, nah ini sebagai yang disebut dengan corporate action. Corporate action itu dapat mempengaruhi nilai saham. Nah kalau di dalam treasury berarti dia buyback saham yang sudah dia jual ke pasar. Kalau dia beli dari NCI ya, jadi treasury stock itu bisa beli langsung dari induk, bisa belinya tersebut dari NCI. Berarti saham-saham yang diperjualbelikan secara bebas. Kalau di dalam bukunya Bu Iin itu dia belinya lewat NCI. Nah, kalau dia beli lewat NCI, saham yang beredar akan berkurang atau bertambah? Halo, saya nanya. Ulangin, Pak. Kalau misalkan kita sebagai induk, kita punya anak tersebut buyback sahamnya. Nah, beli sahamnya treasury stock tadi ya. Beli sahamnya ke NCI. Nah, saham anak itu akan bertambah atau berkurang? Berkurang, Pak. Iya, pintar, berkurang. Kenapa? Karena jumlah saham beredar akan berkurang. Iya, misalkan contoh gini. Anak punya lembar saham 10.000. Induk punya 5.000. Berarti saham yang diperjualbelikan secara bebas adalah 5.000. Ketika dia buyback lagi, sahamnya sebesar 1.000, berarti total sahamnya jadi berapa? 4.000. 4.000 plus 5.000. Oh ya, pas 5.000. Iya, berarti 9.000. Tadi Pak, lucu maaf ya menyela, ngomong. Pak. Boleh. Itu ada yang masih belum di ACC, Pak. Oh, bentar. Saya nggak ngeliat. Maaf. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Saya suka deh kalau dengerin orang Jawa ngomong. Orang Jawa yang punya karakter khas itu kalau orang Betawi kan beiye doang. Kalau saya ngomong cuma beiye gitu doang. Gitu. Saya mau minta sebelum kita lanjut ke soal ada yang mau ditanya nggak? Jadi intinya gitu ya buyback ya. Kalau buyback itu nanti kalau treasury konsepnya ada dua. Jumlah saham pasti berkurang yang beredar, otomatis nanti kepemilikan saham si induk pasti presentasinya akan bertambah. Nah itu maksudnya gitu. Yang pertama jumlah saham berkurang pasti presentase jumlah saham induk itu akan bertambah. Tapi tergantung dari harga, bisa mengurangi saham induk, bisa menambah saham induk, intinya gitu. Bisa menambah additional paid in capital, bisa mengurangi additional paid in capital. Nyambung ya kalau yang treasury stock. Sebelum kita lanjut ke soal latihan, ada yang mau ditanya terlebih dahulu terkait dengan ini kalau di bukunya Bu Iin, kenapa saya emang berfokus bedah dari bukunya Bu Iin karena Bu Iin yang minta ke saya gitu loh. Pak Muiz coba terkait dengan kalau yang di PowerPoint kan udah banyak ya, misalkan kalau kalian lihat di Pak Agung itu kan juga ada ya. Ya Pak Agung Dinarjito. Nah, ini saya emang fokusnya bagi-bagi tugas jadi nggak sama penjabarannya gitu. Oke, ada yang mau ditanya tidak? Ini materi terakhir. Materi yang hampir banyak sih sebenarnya, tapi gampang dihafal. Karena kenapa? Karena bedanya gini aja intinya. Yang pertama kalau kita konsepkan di bab 7 ini akuisisi pada tanggal interim. Berarti nanti ada pre-acquisition sama pre-acquisition boleh menggunakan metode pre-acquisition income dan dividen dan juga kita menggunakan sales atau COGS.
Terus yang kedua terkait dengan kepemilikan secara bertahap. Berarti kalau kepemilikan secara bertahap nanti akan muncul gain atau loss. Ya, gain atau loss terkait dengan pemilikan saham yang kita beli sebelum kita memiliki signifikansi kendali. Terus yang ketiga terkait dengan perubahan saham. Nah, ini direkamkan ya, jadi nanti kalian lihat aja. Kalau perubahan saham, berarti yang pertama hilangnya kendali dari penjualan maupun tidak hilangnya kendali dari penjualan. Yang kedua, hilangnya kendali dari pembelian, bertambahnya kendali dari pembelian atau tidak memanfaatkan pembelian tersebut. Jadi kita tidak memanfaatkan pembelian atas itu namanya demanded disposal atau yang terakhir yang disebut dengan trace to restock. Oke. Ada yang ditanya mungkin rangkuman bab 7 ini cukup jelas? Jelas, Pak. Saya mau nanya dong, dosen yang kalian yang paling ganteng siapa? Dia nggak dijawab, sedih banget saya mau ngasih lelucon doang itu. Jawab dong Pak Muiz gitu, kan seneng saya. Saya nggak ganteng sih, saya sebenarnya manis doang, bener gak? Jadi Bapak lebih suka dipanggil manis gitu Pak, daripada ganteng. Karena kalau ganteng bosenin, kalau manis gak bosenin. Pas, imut juga Pak, nggak ngobrol. Ya Allah. Kalian tahu gak bedanya Monas sama diri kalian tuh apa? Saya nggak mau nyebutin nama orang satu, takutnya nanti ya bedanya Monas sama diri kalian tuh apa? Nggak tahu. Kalau Monas milik negara, kalau kalian milik saya. Ampun, ampun. Aduh, bercanda. Oke, sudah cukup ya kita bercanda-bercandanya. Oke, kita lanjut ke latihan dulu deh. Kemarin kita sampai latihan 1 dulu ya. Cokmus. Cokmus apaan maksudnya tuh Alfian? Cokmus apaan? Tolong cokmus apaan? Cowok modus. Maksudnya. Oke ya, coba kita latihan dulu ya. Ini saya jelaskan dulu, kemarin kita ini latihan 1 dan latihan 2 sebenarnya sudah menggambarkan hampir keseluruhan materi ya, terkait dengan soal yang ada di bab 7. Oke, kemarin nomor 1 itu kan terkait dengan kita beli secara bertahap. Nah, terus habis kita beli secara bertahap, habis itu kita jual. Nah nih, kita lihat dulu deh. Kemarin kita beli ya. Awalnya kita beli 600 dengan harga 244. Terus kita beli lagi 1.800 dengan harga 1.579.200. Dengan demikian nih sekali lagi saya bilang, dengan demikian saham kita nantinya ketika di sini kepemilikan secara bertahap yang tadinya tidak memiliki pengendalian sekarang menjadi pengendalian, maka harus di fair value-kan, di future value-kan. Ya, future value-kannya dengan apa? Fair value-nya dengan apa? Dengan harga yang sekarang, yang 60.000 ini dinilai harganya dulu berapa, sekarang itu berapa. Ketika ada kenaikan, maka disebut dengan gain on increase. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan ya. Cara nyarinya coba kalian ulas lagi. Intinya adalah kita mencari yang disebut dengan nilai fair value dari nilai aset fair value dari nilai aset yang sebelumnya kita akui. Nah, ketika kita udah dapat ya jumlahnya berapa, kita masukkan selisihnya kan ini dikurangi dengan jumlah yang di awal pertama kali kita beli. Nah, dengan demikian hasilnya ada yang dimaksud dengan investment pada gain karena nilainya naik. Kalau ininya berkurang, misalkan di sininya 244, ternyata saham yang sekarang harganya menjadi 150 juta. Ini namanya nanti tinggal dibalik. Loss on decrease pada investment in S. Nah, itu terkait dengan kalau misalkan loss. Oke, lanjut. Berarti sekarang yang poin 3. Nah, ini kalau udah ada kata-kata jurnal penjualan saham, tadi ya saya bilang, konsepnya adalah kalau jurnal penjualan saham ada yang berkaitan dengan hilangnya kendali, ada yang tidak hilangnya kendali. Kalau yang tidak hilangnya kendali, plus minusnya akan masuk ke dalam additional paid in capital. Tapi kalau hilangnya kendali,
nanti akan muncul loss atau gain dari unrealized dan realized dari penjualan saham tersebut. Oke, sekarang kita lihat dulu dari soal ini. Pada nih ya, ini udah kemarin asumsikan segala macam fair value tersebut nanti alokasikan ke goodwill. Oke. Kemudian pada tanggal 1 April 2017 P menjual 6.000. Dia menjual 6.000. Saham perusahaan itu ada berapa? 3.000. Berarti kalau dia jual 6.000 ya. 6.000 dibagi berapa persen nih? Cuma 2%, kita punyanya 80%, hilangnya kendali gak? Kita punyanya 80% awalnya. Kita jual 6.000, yaitu cuma 2% doang sebenarnya. Berarti hilangnya kendali gak? Enggak. Enggak, Pak. Enggak kan? Kita masih berapa berarti? Awalnya kita punya 60.000 ditambah 180. Berarti kalau ini dikurangi ini, baru ini dibagi ini, saham kita masih 78%. Hilang kendali? Tidak, Pak. Berarti nanti hanya akan muncul yang disebut dengan additional paid income. Akan hanya mempengaruhi additional paid income. Capital. Ya, additional paid in capital hanya mempengaruhi hal tersebut, dan juga nantinya hal tersebut harus dikurangi dengan fair value, dikurangi dengan nilai tercatat. Cara nyarinya gimana nih? Cara nyarinya adalah kita jual saham 6.000 ya. Sisa saham kita jadi 234 karena kenapa? Jumlah saham kita kan 240 awalnya. Oke. Common stock kita sekarang kita cari common stock kita 2%-nya itu nilai tercatat fair value-nya berarti berapa? Karena kita udah tahu harga saham yang kita jual 6.000 tersebut adalah 42.000. Sekarang kita cari nilai fair value dari nilai tercatatnya itu berapa? Berarti kan total equity dikali 2% gitu kan? Karena kenapa? 300.000 lembar saham itu sebenarnya berapa sih nilai tercatatnya intinya gitu. Nah, common stock kita 1,2. Return net earning kita di gaining 800. Nah, ini dapat dari total return net earning kita ditambah dengan adanya laba ya. Goodwill tetap, ini goodwill 692. Maka nilai perusahaan kita adalah 2692 karena di sini goodwill-nya nggak dikasih tahu ya. Alokasi amortisasinya. Kalau ada amortisasinya dikurangi lagi. Ingat nih, dialokasikan ke goodwill. Goodwill-nya nggak ada masa manfaatnya. Berarti goodwill-nya kita nggak usah kurangi ya. Kalau ada goodwill-nya dikurangin, kita di sini jadi goodwill harus berkurang. Karena ada amortisasi. Sedangkan di sini di soal nggak ada, maka nggak usah dikurangi. Maka nilai perusahaan segini. Berarti 2%-nya adalah berapa? 2% dikali dengan ini hasilnya segini. Nah, hasil 2% tersebut dikurangi dengan harga jual. Ini harga jual kita. Lebih gede harga jual atau nilai tercatat? Halo? Lebih gede nilai tercatat, Pak. Lebih gede harga jual atau nilai tercatat? Nilai tercatat, Pak. Berarti di sini mengurangi additional paid in capital atau menambah? Mengurangi additional paid in capital atau menambah? Mengurangi karena sebenarnya ini kan loss ya kalau kita anggap ya. Tapi kan nggak boleh adanya loss. Kenapa? Karena tidak hilangnya kan dali kan gitu. Oke, sudah ya. Sekarang kita asumsikan lagi. Di sini ada lagi nih. Asumsikan bila saham tanggal 1 April 165 yang terjual. Berarti 165 ya. Ini 240 165. Nih, aku ambil di sini aja ya. Maka total saham kita menjadi ini kurang ini. Kalau ini dibagi dengan 300
Ini kenapa sih? Nah, berarti menjadi berapa persen? 25. Ya loh Pak. Iya. Masih kenapa Pak? Oh gitu. Oke, oke. Oke, oke. Mm-mm. Nah, karena di sini dia hilangnya kendali, maka nanti akan muncul apa tadi saya bilang? Loss atau Gain. kalau penjualan, loss atau gain-nya dibagi menjadi dua. Loss atau gain terkait dengan realize dan loss atau gain terkait dengan Nah, nanti kalian coba dengerin YouTube saya deh, boleh lah ya. Belajar ya. Boleh? Tadi ya. Oke, Pak. Nah, tadi ya, sama seperti halnya yang di atas, nilai tercatat kita udah ada. Nilai saham yang dijual kita 165 itu, 165 lembar itu harganya sekian. Nih, ini adalah harga 165 lembar. 165 lembar. Berarti harga per lembarnya adalah 8.500. 8.500 saham kita yang kita tahan berarti masih berapa? Karena kenapa? Karena kita harus menghitung yang disebut dengan tadi ya, total dari future value. Nah, berarti berapa di sini? Ini tinggal kalian kurangi aja. Berarti 240.000 lembar dikurangi 165 dikali 8.500. Kita dapatlah sekian. NCI, berarti NCI-nya berapa? Kalau NCI itu langsung diambil dari nilai perusahaan. NCI itu 20%. Berarti total dari equity kita, ini total equity ya. Equity future value adalah 2.578.400.000 rupiah. Sehingga nantinya karena nilai perusahaan lebih besar dibandingkan dengan future value-nya, harga jualnya. Gitu ya. Maka di sini muncul yang disebut dengan loss. Loss-nya tersebut dibagi menjadi dua. Loss terkait dengan realize dan loss terkait dengan unrealized. Berapa jumlahnya? Nah ini, cash-nya kita dapat sekian. Unrealized loss-nya adalah ini tinggal realized loss-nya ini tinggal kalian kalikan saja. Berarti berapa? Berapa persen? Berarti kan sama dengan 165 dibagi dengan 240 dikali dengan sekian. Ini kalau ini berarti sisanya ya. Sisanya berarti berapa persen? Tadi 75 dibagi 240 dikali dengan sekian, 133. Maka didapat 35.500. Maka investment in S-nya menjadi 156.100. Sampai sini cukup jelas? Jelas, Pak. Saya lanjut ya soal kedua ya. Nggak usah banyak-banyak sebenarnya. Apa? Latihannya. Soal kedua, semuanya sama aja nanti intinya. Jadi terkait dengan konsep yang tadi saya udah bilang, kalau kalian sudah hafal aja terkait dengan konsep yang tadi saya udah jabarkan, untuk gampangnya kayak gimana, mencari terkait dengan rumus kalau hilangnya kendali kayak gimana, kalau tidak hilangnya kendali gimana gitu. Oke. Lalu bentar, mata saya gatal. Oke. Di sini ada P membeli 420, berarti 420 yang kita miliki ya. Sebesar 70%, maka total 70% kepemilikannya dia beli dengan harga 980. Oke. Berarti total sahamnya di sini saya udah dapat nih. Total saham yang seharusnya dimiliki sama si S adalah 600.000. Dapat dari mana kan gitu ya? Ini dibagi, ini kan jumlah lembar saham dikali dengan 0,7 ya. Hasilnya 600.000. Sedangkan implied value-nya berarti 980 dibagi dengan 0,7. Hasilnya 1,4. Sedangkan BV-nya juga 1,4. 1,2 ditambah dengan 200. Maka di sini nggak akan muncul excess value-nya, nggak muncul ya terkait dengan excess value. Nah nih, baca dulu soalnya. Di sini
pada tanggal 31 Desember 2017, S menerbitkan tambahan 150.000 lembar saham baru dengan harga 2,4. Berarti dia akan menambah saham baru ini berarti terkait dengan penerbitan saham baru ya. Berarti ada opsi pembelian nih di sini. Ini terkait dengan materi yang terakhir nih, pembelian. Ya, kalau yang terkait dengan pembelian, di sini ada di soal ini bagus sih, dia ada 3 asumsi. Asumsi yang pertama ketika kita beli semua, kita sebagai si P kita beli semua. Yang kedua, kita tidak beli. Yang ketiga, kita menggunakan hak opsi membeli. Kalau yang pertama, ini pasti akan menambah presentase kepemilikan karena kita beli semua. Yang kedua, karena kita tidak membeli, maka presentase kepemilikan akan berkurang. Yang terakhir, presentase kepemilikan kita kalau ada kata-kata menjaga presentase berarti jumlahnya sama. Misalkan awalnya kita punya presentase kepemilikan 1000. Misalkan kita punya presentase kepemilikan 80%. Maka kalau kita tadi di poin 3 ini juga sama nanti 80% juga. Ini dikatakan kita membeli hak terlebih dahulu untuk menjaga presentase kepemilikan. Nyambung sampai sini? Nyambung, Pak. Oke, kita lanjut ke latihan. Berarti kalau kita udah tahu demikian, kita harus bandingin BV sebelum share issue, berarti book value sebelum share issue-nya berarti berapa? Karena di sini kita tanggal 31 Desember, berarti kita harus mengakui adanya dividen dan juga adanya laba. Berarti otomatis BV sebelum share issue adalah 1,4 ditambah 150 dikurangi 60, maka didapatlah 1490. Sedangkan BV after share issue, maksudnya BV setelah ditambahkan dengan 150.000 lembar. Berarti tinggal ditambahkan aja 150.000 lembar dikali dengan 2,4. Ya, ini dikalikan dengan 2,4. Ya, maka dapat 1.850.000. Maka total sahamnya tadi kan 600 siang ini. Kalau ditambah dengan 150, maka menjadi 750. Sini, Ivan, masuk. Iya, ngajar gue tapi nggak apa-apa, duduk aja dulu. Ya duduk aja situ dulu. Apa? Ini inian istri. Siapa? Enggak, ini di stand. Bentar ya. Santai. Nah, karena di sini kita tadi ada perubahan share issue, dengan kata lain jumlah lembar saham yang ada kan berarti kan naik tuh 750. Nah, opsi yang pertama ketika kepemilikannya tersebut kita beli 150.000 lembar saham tersebut, maka pasti persentase kepemilikan dia akan bertambah. Nah, akan bertambah jadi berapa? Awalnya kan 420 ditambah 150 berarti menjadi 570. 570 dibagi dengan 750. Maka dia menjadinya adalah 76%. Sampai sini cukup jelas? Cukup jelas? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Dari kepemilikan baru tersebut gitu ya, maka kita harus bandingin nilai investasi sebelum dan nilai investasi sesudah. Kalau nanti ada penambahan atau pengurangan, baru kita menambahkan di additional paid-in capital. Kenapa kita menambah additional paid-in capital? Karena jumlahnya tetap memiliki kontrol. Nyambung sampai sini? Nyambung, Pak. Maka nilai investasinya setelah penerbitan berarti kan tinggal kita jumlahkan. Ini bisa dapat 406, dapat dari mana? Ini dikalikan dengan 76%. Sedangkan yang ini 4043 itu didapat dengan cara ini ya. Ya. Dengan cara ya pokoknya intinya adalah investasi awal ditambah dengan net income dikurangi dengan dividen. Maka kita dapat penambahan nilai investasi 363. Nah, ini nilai beli saham dapat dari mana 360? Kan kita nih di soal kan dari ketahuan ya. 150.000 lembar harganya 2.400. Ini kalau kita dalam ribuan berarti kan dikali dengan 2,4. Maka jadi 3,6. Bentar, coba ya. Itu ya 2,4 dikali dengan 150.000. Maka di sini akan muncul additional paid-in capital akan bertambah atau berkurang kalau di sini. Nilai beli kita 360, nilai tercatat kita jadi 363. Berarti akan
menambah Modal. lewat additional paid income Kapital. nyambung ya. Nyambung, Pak. Nah kalau yang Nyambung, ini kalau yang ini yang nomor 2 tadi dia tidak ada peluang untuk preventive right, tapi dia tidak memanfaatkan, ya. Dengan kata lain di sini tapi masih 56%, berarti masih memiliki kendali gak? Masih. Masih. Berarti nanti akan muncul gain atau tetap additional paid in capital? Tetap PIC. Ya, pinter. Berarti karena tadi di sini masih ada 56% masih memiliki kendali, maka otomatis kita hanya mengurangi additional paid in capital. Kenapa nggak ada cash? Karena kita nggak ngeluarin duit. Iya, nggak ngeluarin uang. Iya, karena kita nggak ngeluarin duit. Kita juga nggak ngebeli saham, gitu lah ya. Dengan demikian, tapi nilai investasi kita berkurang. Nyambung ya? Ini sama 56% dikali dengan nih, BV after. Yang terakhir, yang terakhir. Buatlah jurnal buku P bila menggunakan hak membeli terlebih dahulu. Dikatakan hak membeli dahulu maksudnya gini. Dia memanfaatkan supaya jumlah sahamnya tersebut, kalau tadi kan dia beli nambah, kalau yang nggak beli berkurang. Kalau sekarang supaya jumlahnya stabil berarti dia harus membeli saham tapi tidak semuanya. Nyambung? Ulangin, Pak. Apa? Ulangin. Ya, jadi yang nomor 3 ini dia membeli seperti misalkan hak waren terlebih dahulu atau hak opsi. Jadi ketika dia diberikan hak opsi untuk membeli saham terlebih dahulu, dia bisa bilang, tolong saham saya awalnya dia punya berapa persen? 70? 70%. 70% kan? Ya. Nah, sekarang dia mau mempertahankan kepemilikannya. Berarti dari 150.000 lembar saham, nggak semuanya dibeli. Yang penting jumlahnya nanti tetap 70%. Nyambung ya? Berarti berapa yang harus dibeli? Nah, nih. Berarti yang harus dibeli adalah seharga nantinya 252. Kenapa bisa 252? Nah, kita dapetin dulu nih. Nilai investasi setelah terbit kan sekian. 70%. Nah, nilai investasi sebelum terbit 1403. Penambahan investasinya 252. Sehingga nilai belinya kenapa bisa sama? Ya tinggal dikali aja. Berarti kan dia beli hanya 70% saham ya. Supaya nggak bertambah nggak berkurang. 0,7 dikalikan dengan 2,4 dikalikan dengan 150 lembar. Kok nggak bisa? Karena kurang sama ya. Udah ya. 252. Maka investment in S pada cash. Kenapa nggak ada additional paid in capital? Karena di sini nilai harga belinya menyesuaikan dengan supaya presentasenya tidak berubah. Oke, itu dulu mungkin. Sebentar ada tamu saya. Ya, Pak. Ya, bentar ya. Pak izin sholat ya Pak lagi. Halo Pak. Halo, sorry banget. Ya, 400. Di sini kalau yang di soalnya ini nggak ada ya, adanya di kertas kerja ya. Oke, setelah kita dapat presentasinya 80%. Oke, 80% ya. Maka dari total tersebut gitu ya, 400 dikali dengan 80%. Nah, kita lihat di sini 1 April kita belinya. Berarti pre-acquisition-nya dari mulai Januari, Februari, Maret, berarti 3 bulan. Berarti tinggal 3/12. Next ya. Intinya seperti itu. Nah, terus net income sebelum akuisisi ini adalah 100. Net income sebelum akuisisi di sini ada 100 dan setelah akuisisi 300. Itu didapat dari mana? Net income sebelum akuisisi. Bentar. Di soalnya lanjutan bentar ya. Di soal fullnya bentar.
Takut ada yang nggak kau bawa di sini. 4 ya, soal 3 ya. Soal 3. Nah, ini ada tambahan ya. Kok ke sini sih? Ini. Yang mana tuh? Bentar. Kok hilang? Oh, ini dia. Bukan. Nih, net income sebelum akuisisi berarti kita pakai perbandingan ya. Kalau di soal nggak ada, kalau nanti ada apa? Kalau nanti di soal, ini ada dua kategori ya. Kalau nanti di soal net income sebelum akuisisinya ada tabelnya, maka kalian pakai tabel tersebut. Tapi kalau nggak ada, ya sudah. Ini kita anggap dari full year tersebut range average-nya sama. Berarti net income-nya tinggal kalian bagi dengan cara 3/12 dikalikan dengan totalnya. Ya, 400.000. Yang ini juga berarti yang di sini sisanya 400 dikurangi dengan 100. Ini kalau nggak ada tabel terkait dengan net income sebelum akuisisi. Tapi kalau nanti ada, kalian pakai itu ya. Berarti kalau gini kan kita asumsinya average-nya sama setiap bulan. Nyambung sampai sini? Nyambung, Pak. Ya, intinya kalau di sini kita ngakuin average-nya sama. Makanya tadi saya mau disclosure dulu soalnya itu apakah ada, takutnya nanti ada tabel terkait dengan before dan setelah akuisisi. Kalau di sini nggak ada, maka kita pakai net income average. Dividennya juga kita udah dapat. Kalau dividen ada yang 40 dan 60. Nilai akuisisi kita itu 1 juta. Maka kalau implied value-nya 1 juta dibagi dengan 80%, hasilnya adalah 1,225. Nah, ini kita harus menghitung dulu yang disebut dengan BV dari ekuitas. BV ekuitas ini kita lengkapi ya. Caranya gampang dengan cara RE ditambah dengan net income, ditambah dengan dividen gitu ya. Ini net income sebelum pada saat nanti 1 April ya. Intinya pada saat 1 April. Makanya nanti di sininya kita net income kita pakai yang sebelum akuisisi. Dividennya juga kita pakai yang sebelum akuisisi. Nah, maka nanti totalnya adalah 960. Sehingga nanti totalnya tersebut dialokasikan ke goodwill sebesar 290. Nah, jurnal eliminasinya ini kita gampang ya. Berarti terkait dengan jurnal eliminasi tersebut, ini kita pre-acquisition tadi dapatnya dari 80% dikali dengan 400 dikali dengan 3/12, hasilnya 8 juta. RE beginning ini kita dapat dari sini. Common stock dapat dari sini. Goodwill 290 dapat dari sini. Dividen ini yang sebelum akuisisi ya. Berarti dividennya adalah 80% dikali dengan 40.000. 80% dikali dengan 40.000. Sedangkan yang investment in S-nya ini tetap 1 juta. Sedangkan NCI beginning-nya tinggal kalian kalikan saja. 20% dikalikan dengan ini. Maka hasilnya adalah sekian. Karena di sini menggunakan metode biaya, maka kita harus menghitung dividen income pada dividen S. Nah, dividen income dan dividen S ini after akuisisi saja ya. Berarti hanya yang 60.000. Ingat, hanya yang after akuisisi. Yang before kan udah masuk ke sini, pre-acquisition. Ya, dividen S yang pre-acquisition. Nah, dividennya ini tetap 48. Sampai sini cukup jelas ya. Jadi dividen yang dibayarkan hanya dividen yang setelah akuisisi, yaitu tanggal berapa tuh dividen? 1 Oktober. 1 Oktober. Nah, yang terakhir terkait dengan perhitungan NCI. NCI ini berarti adalah dari net income. Berarti net income-nya yang mana? 5 full ya. Berarti 20% dikali dengan 400. Kalau yang net income nggak ada pengaruhnya sama sekali. Dikali dengan 400 hasilnya adalah 80 juta. Sedangkan dividen S-nya ini tetap 20. Ini keseluruhan juga ya. Berarti dividen yang didapatkan adalah dividen keseluruhan. Yaitu dividen itu totalnya, mana dividen? Dividen yang dibagikan 100 ya. Nih. Ya. Atau 60 ditambah dengan 40, 100. Maka NCI ending 60. Saya rasa cukup penjelasan dari saya, adik-adik sekalian. Ada yang mau ditanya mungkin? Nggak apa-apa, nanya apa aja. Mumpung saya di
di kantor, nanti saya pasti pulang habis maghrib. Ini lagi senang aja saya ke sini. Karena dekat kan. Dekat dari rumah. Enggak dekat dari rumah. Dekat SCBD. Oh. Dekat kantor saya. Maksudnya kan tadi WFH, tapi saya maunya WFO. Kalau di sini kan saya juga sendiri. Karena kalau di rumah, yaitu apa namanya? Kan. Ada jadi kayak kurang fokus gitu gak sih? Ada gak sih orang kayak saya? Kalau di rumah tuh kayaknya jadi kayak agak males. Kalian tuh kalau belajar di rumah jadi kayak agak males gak sih? Benar, Pak. Karena di rumah saya sendiri. Cielah mau banget ditemenin. Mau main badminton nampaknya Bapak nih. Apa tadi apa siang saya main badminton. Oh. Kenapa Teguh? Cepetan nyari teman rumah, jangan nyari teman rumah. Masa rumahnya teman gimana sih? Gak bingung nih Teguh nih. Rumahnya teman. Cepetan nyari teman rumah. Apaan maksudnya teman rumah? Istighfar Istighfar. Rekamannya nanti dulu kali ya. Udah dulu kali ya Yolanda. Pak, soal UAS udah dibahas, Pak? Belum. Belum.